Indonesia memiliki keberagaman budaya yang kaya. Salah satunya adalah tradisi merarik dari suku Sasak di Lombok. Merarik merupakan proses kawin lari yang menjadi bagian dari tahapan menuju pernikahan, di mana perempuan dibawa oleh laki-laki tanpa sepengetahuan orang tuanya di awal. Tradisi ini memiliki makna keseriusan dalam hubungan, sebuah cara bagi pemuda Sasak untuk menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mempersunting sang gadis. Namun dalam beberapa kasus praktik ini juga terjadi pada usia yang masih sangat muda. Dalam psikologi lintas budaya, perilaku manusia dipahami sebagai hasil dari interaksi antara individu dan budaya tempat ia hidup. Artinya, tindakan seperti merarik tidak bisa dilihat hanya sebagai keputusan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya yang sudah mengakar jauh sebelum individu itu lahir. Inilah kisah Rini, 16 tahun, dan inilah cara budayanya berbicara kepadanya. Midang adalah proses pendekatan dalam adat Sasak, di mana laki-laki akan datang ke rumah perempuan biasanya pada malam hari dan dilakukan di hadapan orang tua perempuan. Ini bukan sekedar pacaran, tapi ini adalah proses saling mengenal yang disaksikan oleh keluarga. Aku pengen kita serius, Lady. Aku pengen kita menjalani Merarik. Tapi kan umurku masih muda, Rik. Justru karena aku serius, Merarik cara kami untuk menunjukkan kesungguhan kami. Aku masih sekolah, Rif. Aku nggak bilang. Masih banyak yang harus aku lakukan. Aku nggak bilang besok. Tapi setidaknya kamu tahu niatku. Aku pengen kita jadi serius. Rini tumbuh dalam lingkungan di mana merarik adalah budaya yang normal dan bahkan ditunggu-tunggu. Nilai ini tertanam melalui proses enkulturasi, bukan dipaksakan dari luar, melainkan diserap secara alami dari lingkungan sosial sejak kecil. Di usianya yang 16 tahun, Rini belum memiliki kapasitas penuh untuk memproses konsekuensi jangka panjang dari keputusan ini secara mandiri. Dalam tradisi ini, perempuan dijemput melalui proses yang disebut dengan basebok, didampingi oleh keluarga laki-laki. Basebok sering disalahpahami sebagai penculikan, padahal dalam adat yang benar, Rini sudah tahu dan menyetujui. Rini, kamu udah siap? Bibi di sini untuk menemani kamu. Ayo bawa tas kamu. Kita mau kemana? Ke rumah kami, Nak. Di sana akan aman untuk kamu. Kamu gak akan sendirian. Aku akan menemani kamu. Ibu saya? Apakah ibu saya akan tahu? Besok pagi, Bibi akan melapor ke ketua RT. Lalu, keluarga kamu akan diberitahu. Jadi tidak perlu ada yang khawatir. Selabar adalah langkah yang sering dilupakan orang luar ketika melihat Merarik. Ini bukan pelarian tanpa jejak, tetapi ini adalah prosedur yang dimana pihak laki-laki wajib melapor ke ketua RT yang kemudian menghubungi ketua RT dari pihak perempuan. Tujuannya adalah agar keluarga tidak panik dan masyarakat tahu bahwa ini adalah proses adat, bukan kriminal. Bu Roshida, kami ingin melaporkan kami telah melakukan basebok. Rini udah ada di rumah kami. Baik, nanti saya sampaikan. Orang tua si gadis perlu tahu agar tidak bingung. Kalian siap untuk melakukan sejati? Siap, Bu. Kami mohon bantuannya. Baik. Sejati adalah pertemuan resmi dua keluarga setelah basebok, yang dimana disinilah mas kawin, tanggal pernikahan, dan semua hal praktis mulai dibicarakan. Ketua RT hadir sebagai penengah dari saksi adat. Kami tidak pernah diberitahukan soal ini. Tiba-tiba anak kami sudah tidak ada di rumah. Kami memahami perasaan Ibu. Kami minta maaf, Bu, atas caranya yang salah. Niat kami baik, Bu. Arif ingin serius dengan Rini, ingin bertanggung jawab dengan Rini. Bu, mari kita lihat ini dengan benar.
Jika Basaibok sudah selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan melanjutkan dengan pernikahan. Ini sudah jalan yang benar. Kalau sudah terjadi seperti ini mau gimana lagi? Ya udah segera dinikahkan saja. Dalam budaya dengan power distance yang tinggi, individu di posisi bawah seperti anak, perempuan, remaja, mereka cenderung tidak memiliki ruang untuk menolak keputusan yang telah dibuat oleh figur otoritas. Keheningan Rini ini bukan tanda bahwa ia setuju sepenuhnya, tetapi ia adalah produk dari sistem yang tidak memberi ruang untuk bicara. Akhirnya pernikahan pun dilaksanakan. Prosesi adat selesai dengan sorok serah, di mana penyerahan mas kawin sebagai tanda resmi ikatan. Kemudian akad nikah dilaksanakan sesuai syariat Islam, secara hukum dan adat, semua itu sah. Semua orang bersuka cita dan Rini menggunakan pakaian pengantinnya menjalani semua itu. Setelah menikah, perempuan seperti Rini harus menjalani peran sebagai istri. Namun, secara psikologis ia masih berada dalam masa remaja. Menurut Erikson, remaja berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu di mana fase individu sedang mencari jati diri dan memahami perannya dalam kehidupan. Jika dalam tahap ini, individu itu dipaksa mengambil peran dewasa seperti pernikahan, maka proses pembentukan identitas bisa terganggu. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan peran, tekanan emosional, bahkan ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Rin, nanti ada tamu dari keluarga besar, tolong siapin makanan ya. Kok kamu diem aja? Kenapa? Capek, Rit. Bukan capek fisik, tapi di sini. Nah, masih baru tuh. Nanti juga kamu ada tes. Teman-temanku kemarin baru pada lulus ujian semester. Aku tahu dari status mereka. Aku yang harusnya ada di sana juga, Rit. Apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, perilaku Rini tidak bisa dilepaskan dari budaya tempat ia tumbuh. Nilai budaya diserap melalui proses yang namanya enkulturasi hingga menjadi bagian dari dirinya. Yang kedua, dalam budaya kolektivistik, keputusan dari individu sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan juga tekanan kelompok. Sehingga setuju tidak selalu berarti memilih dengan bebas. Dan yang ketiga, secara psikologis, remaja masih dalam tahap pembentukan identitas, yang dimana pernikahan dini dapat mengganggu proses tersebut, memunculkan kebingungan peran, kecemasan, dan kehilangan masa remaja yang tidak dapat bisa dikembalikan. Dan yang terakhir, dalam psikologi lintas budaya terdapat dua cara pandang relativisme dan juga universalisme. Relativisme mengajarkan kita untuk memahami budaya dalam konteksnya. Namun, secara universalisme yang mengingatkan kita bahwa kesiapan psikologis dan juga perlindungan individu tetap penting dimanapun budaya itu berada. Merarik adalah bagian dari budaya yang perlu dihargai, namun di dalamnya ada individu yang perlu juga didengar. Gama ari suran
meni gamari entan